Terima kasih, Oke, Kak. sip ya. Oke. Jadi hari ini kita akan cerita mengenai matriks dan vektor ya. Kita mau cerita lebih banyak lagi mengenai si matriks itu seperti apa ya, sistem persalinannya ya. Oke. Nah, eh, jadi kalau kita lihat apa namanya persamaan matriks begitu ya. Jadi matriks itu dua matriks kita katakan sama jika dua syarat ini terpenuhi ya. Jadi matriks itu dianggap sama kalau keduanya memiliki jumlah baris dan kolom yang sama ya. Nah, kemudian masing-masing komponen itu eh, sama begitu ya. Jadi kalau saya punya matriks A, B, C, D, F, G ya, dan matriks 2, 2, 1, min 7, 4, min 5i, 1, min i, ini keduanya bisa dianggap sama jika A itu sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan min 7, D sama dengan 4, F sama dengan minus 5i, dan G sama dengan 1 minus i gitu loh. Ya, sederhana ya, kira-kira? Nggak rumit kan? Oke. Nah, kemudian kemarin kita kan cerita mengenai ada inverse ya. Kita belum ngomong inverse itu apa. Tapi kemarin saya cerita bahwa ternyata kalau untuk bilangan kompleks ada konjugat ya. Nah, untuk matriks ini ada beberapa yang terkait. Jadi kemarin kita cerita mengenai inverse, tapi sebelumnya kita cerita mengenai transpose ya. Jadi kalau saya punya sebuah matriks A, maka transposnya itu dinyatakan dengan A pangkat T ya. Nah, hubungannya apa antara A dan A pangkat T? Jadi A dengan pangkat A dan A pangkat T itu adalah kalau baris pada matriks A itu menjadi kolom pada matriks A transpose ya. Jadi misalkan kalau saya punya matriks A-nya itu 2, 1, 3, 4, 7, 5, maka transposnya itu menjadi 2, 1, min 3, 4, 7, 5 gitu loh ya. Gampang adik-adik ya? Nah, Iya, Pak. mungkin nggak kalau sebuah matriks A itu sama dengan A transposnya? Oh bisa. Nah, dalam kasus di mana A sama dengan transposnya, maka kita katakan bahwa matriks A ini adalah matriks yang simetrik. Ya, matriks yang simetrik ya. Jika A sama dengan A transposnya. Ya. Nah, matriks juga yang mempunyai order yang sama, jadi jumlah baris dan jumlah kolom sama, itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh, kalau sekarang saya punya matriks A, komponennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23. Dan matriks B yang ini, kalau ini dijumlahkan, maka nanti hasilnya matriks C ini komponennya harus A11 tambah B11, A12 tambah B12, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya punya matriks, itu bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan dengan syarat bahwa matriks tersebut ordernya sama ya. Jadi kalau misalkan sekarang boleh nggak saya punya matriks 2 kali 3 ditambahkan dengan matriks 3 kali 1? Nggak bisa ya. Tidak bisa, Pak. Bisa, Jadi Pak. jadi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu kalau matriksnya ordernya sama ya. Nah, sekarang kalau matriks dikalikan boleh nggak? Nah, sekarang kalau matriks dikalikan ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Nah, jadi syaratnya matriks itu bisa dikalikan jika jumlah baris pada apa namanya, pada matriks yang A ini misalkan sama dengan jumlah kolom dalam B gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan sekarang matriks A itu adalah matriks berapa? Ini berapa kali berapa matriksnya? 2 kali 2 2. kali 2, Pak. 4 kali 2 ini berapa?
2 kali 3. 2 kali 3 ya. Jadi ini 2 kali 2 dikali 2 kali 3, nah ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena jumlah baris dari sini, dari A ini sama dengan jumlah kolom yang ini gitu loh, ya. Jadi matriks bisa dikalikan kalau, apa namanya, jumlah baris dari A itu sama dengan jumlah kolom dari B. Nah, coba adik-adik lihat di sini. Kalau sekarang saya buat B kali A bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, karena barisnya sama-sama 2, Pak. Kolom Bisa. Kalau B dikali A bisa? Tidak bisa, Pak. Hmm? Bisa nggak? Kalau B dikalikan A, tidak bisa, Pak. nggak bisa? Iya, Pak. Oke. Nah, coba nanti adik-adik main-main ya. Jadi ada kemungkinan kalau saya punya perkalian matriks itu dia tidak bisa saling dipertukarkan gitu loh, ya. Nah, coba nanti. Jadi A kalau kalau A dikalikan B itu berarti ini A11 kali B11 gitu ya. A12 dikali B21 gitu ya. Jadi ini ya, menjadi komponen yang ini, ya. Nanti adik-adik bisa latihan lah begitu ya. Nggak susah, jadi tapi harus cermat gitu loh. Ya, jadi supaya bisa mengalihkan matriks, maka matriks tersebut harus conformable. Conformable itu artinya jumlah kolom dari A itu harus sama dengan jumlah baris dari B gitu loh, ya. Jadi misalkan kalau sekarang jumlah kolom dari A, ya, A itu matriksnya apa namanya, adalah M dikali N, dan B itu adalah N dikali P, maka matriks C ini nanti harus akan jadi M dikalikan dengan P gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini bisa nggak dikalikan? Bisa. 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Jadi ini. Ya. Yang kolom kedua 2 kali 2 tambah -1 kali 1 4 kali 2 gitu ya. Jadi ini adalah aturan untuk perkalian matriks ya. Jadi ada persyaratan seperti ini. Oke. Nah, jadi perkalian matriks ini sifatnya asosiatif. Artinya apa? Artinya kalau A dikali dengan BC ini, maka ini akan sama dengan A kali B dikali C. Ya. Nah, nanti kalau misalkan urusan dengan transpos gimana? Nah ini, kalau A dikalikan B ditranspos, maka hasilnya akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Nah ini yang tadi saya sampaikan, perkalian matriks itu tidak komutatif. Artinya A dan B ini tidak sangat mungkin tidak sama dengan B dikalikan A gitu loh, ya. Oke. Nah, waktu kita cerita matriks, ada beberapa matriks yang sangat khusus yang kita sebut sebagai matriks, satuan, ya. Di matriks satuan I itu adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks satuan, ya. Jadi kalau sekarang adik-adik coba ada yang mau kasih, 1 angka pada saya? Silakan, siapa yang mau ngasih 1 angka pada saya? Sebutin 1 angka aja. 5, Pak. Angka 5 ya. Nah, 5 itu bisa nggak dinyatakan sebagai matriks? Bisa nggak? 5 itu dinyatakan sebagai matriks, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? Cara yang paling mudah, Pak, 5 itu adalah matriks 1 kali 1. Komponen 5, betul betul nggak? Boleh kan? Boleh, Pak. 5-nya saya tulis sebagai matriks. Nah, kemungkinan lain saya menyatakan 5 itu adalah 5 dikali sebuah matriks 1, 0, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, jadi kalau 5 dikalikan dengan I, hasilnya berapa? Kalau 5 dikali I ya kan jadinya 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5 kan gitu ya? Ya.
Nah, itu pada dasarnya 5 itu bisa dinyatakan sebagai sebuah matriks gitu loh, ya. Jadi ada satu satu bentuk khusus namanya matriks satuan. Matriks satuan itu apa ya? Satu pada dasarnya. Tapi saya nyatakan sebagai sebuah matriks gitu loh, ya. Bisa dipahami yang saya maksud? Siapa kok? Bisa ya? Nah, jadi itu ada yang kita sebut sebagai matriks satuan, ya. Nah, ada lagi matriks yang khusus yang kita sebut sebagai matriks diagonal, ya. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar, tapi yang terisi hanya komponen-komponen yang diagonal saja gitu loh, ya. Sementara komponen yang tidak diagonal angkanya apa namanya, komponennya 0 gitu loh, ya. Jadi misalkan seperti ini, A sama dengan A00, 0B0, 00C, ini kita sebut sebagai matriks diagonal. Kalau kalau matriks satuan ada matriks diagonal bukan? Matriks diagonal juga, Pak. Oke, matriks diagonal kan, cuman bedanya kan kalau ini satuan, matriks diagonal yang komponen-komponen diagonalnya adalah satu semua kan gitu ya? Gitu ya? Setuju? Iya, Pak, setuju, Pak. Oke, mudah ya. Oke. Nah, kemarin kita cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai determinan ya. Kemarin kita lihat bahwa ternyata kalau sebuah matriks itu determinannya sama dengan 0, apa yang terjadi kalau determinan matriks sama dengan 0? Kalau determinan matriks sama dengan 0 artinya apa? Masih ingat nggak, men? Kemarin kita cerita, apa sih yang dimaksud jomblo? Iya, Pak. Apa? Jomblo itu apa? Tidak punya pasangan, Pak. Tidak punya pasangan kan? Nah, jadi kalau sebuah matriks itu determinannya 0, ya, maka matriks tersebut itu kita sebut sebagai matriks yang singular, matriks yang jomblo, ya, matriks yang tidak mempunyai inverse gitu loh, ya. Jadi status dari matriks itu dinyatakan dengan determinannya gitu loh, ya. Jadi kalau sebuah matriks bukan matriks bujur sangkar atau matriks itu bujur sangkar tapi determinannya 0, maka matriks tersebut kita sebut sebagai matriks singular, ya. Matriks singular tidak mempunyai inverse. Jadi kita sebut determinan 0 itu adalah status dari si matriksnya ya. Kalau pakai bahasa anak-anak muda sekarang, kalau determinan 0 maka matriksnya jomblo, ya, jomblo. Ya, cuman kan nggak enak masa matriks disebut jomblo kan? Kita sebut matriksnya singular gitu loh. Jadi sekarang adik-adik punya istilah baru. Kalau ada adik-adik belum punya pasangan, adik-adik nyebut diri adik-adik apa? Singular, Pak. Gitu, keren kan? Jangan nyebut jomblo gitu loh, kan keren. Wah, saya singular sekarang kan gitu kan, status saya singular kan gitu. Keren nggak daripada jomblo? Iya, Pak. Ya? Keren, Pak. Oke, jadi sekarang saya tanya, berapa orang yang singular sekarang di kelas ini? Semuanya, Pak. Semua, Pak. Waduh, semua singular ya? Waduh. Oke lah, ya. Oke, mungkin beberapa tahun ke depan, insya Allah, Anda statusnya sudah tidak lagi singular ya. Oke, jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, berapa tahun ke depan, determinan Anda tidak lagi sama dengan 0 gitu ya. Setuju? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang apa yang membuat sebuah inverse matrix ini menarik ya? Jadi inverse matrix itu menarik karena kalau saya kalikan sebuah matriks dengan inverse-nya, hasilnya akan sama dengan matriks satuan gitu loh. Ya. Jadi kalau sebuah matriks saya kalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah sebuah matriks satuan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya bisa mencari matriks inverse ya, inverse matriks seperti apa gitu ya. Nah, per definisi matriks inverse ini kita nyatakan sebagai satu dibagi determinan dari A ya. Kalau ini adalah A-nya,
Jadi matriks inverse itu adalah 1 dibagi determinan dari A dikali dengan CT, ya. CT ini adalah transpose dari matriks C, di mana matriks C ini komponennya adalah kofaktor dari AIJ, ya. Jadi kita coba cari, ya. Jadi per definisi inverse dari sebuah matriks A itu adalah 1 dibagi determinan A dikali dengan transpose dari C, di mana C adalah kofaktor dari AIJ, ya. Coba kita lihat. Nah, ini definisi kita yang di atas ini ya. Nah, definisi kita yang di atas ini nih, ya. Nah, sekarang misalnya kita ambil contoh, matriks A-nya itu adalah A, 0, minus B, 0, 1, 0, B, C, A gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau dicari apa namanya, determinannya berapa? Coba adik-adik lihat ya. Kalau determinannya berarti ini A dikali dengan 1 dikali A, C kali 0 kan gitu ya? Iya, Betul? Pak. Jadi berapa? A dikali kalau 1 kali A berapa? A ya? Oh, Pak. C kali 0? 0, Pak. 0. Berarti kalau gitu kita udah dapat ini adalah A kuadrat ya. Nah, sekarang kalau yang ini kan 0 kan? Ya. Pak, 0 ini nanti ini 0 dikali dengan 0 kali A, 0 kali B pasti 0 ya. Dan ini berarti itu berhitungnya adalah minus B. Minus B dikali apa? Minus B dikali 0 kali C dikurangi B kali 1 ya. Jadi nanti determinan dari A adalah A kuadrat tambah B kuadrat gitu loh. Ya. Nah, terus nanti adik-adik hitung. Kalau sekarang saya punya A11 ini, kofaktornya yang mana? Kofaktornya adalah 1, determinan dari 1, 0, C, dan A ya. Buatnya A. Kalau 21, Pak 21 yang ini Pak, ini 0, ya udah karena 0 kan. Ya, kofaktor dari apa namanya? Maaf ini harusnya 12 nih, ya. 12, 21 yang ini. Kalau kofaktor dari 13 gimana? Pak, kofaktor 13 adalah minus B dikali ini kan? Nah, minus B ya. A21 sebentar. Kayaknya ada yang salah yang saya tulis ya. Bentar. Coba nanti adik-adik hitung. Ini ada sesuatu yang salah yang saya taruh di sini ya. Ya, coba nanti dihitung ada yang salah ya. Oke. Tapi idenya seperti itulah kira-kira ya. Nanti coba dilihat lagi. Maka saya ada taruh sesuatu yang salah di sini gitu loh. Ya, oke. Ya, coba dicek satu-satu. Ya. Nah, nanti dari kofaktor-kofaktor ini saya susun matriks baru, matriks C. Di mana matriks C ini, jadi ini kofaktornya ini A, ini 0, ini minus B, ini minus BC, ini A kuadrat tambah B gitu ya, minus AC, B, 0, A gitu ya. Jadi buat, nah kalau udah dapat transposnya, kalau dapat C-nya, nah kita buat transpose. Ya, transpose itu apa? Matriks jadi kolom, baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Nah, kita buat transposnya, nanti determinan dari matriks inverse-nya adalah 1 dibagi determinan dikali dengan C transposnya, begitu ya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik iseng, betul nggak A-1 dikalikan A itu hasilnya adalah matriks satuan ya, silahkan. Nah, adik-adik masih ingat sistem yang kemarin kita kita apa namanya, kita cari ya sistem persamaan linear ini? Masih ingat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa? Masih ingat? Coba ntar dicari ya. Oke, nah indahnya begini sekarang. Kalau saya punya matriks saya punya sistem persamaan linear seperti ini, maka sistem persamaan linear itu saya bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini gitu loh. Ya, ini kan betul kan ya? 2X minus Y minus Z sama dengan 5 gitu kan ya?
Ini X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan min 2. 3X minus 2Y tambah Z sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat ini, maka saya bisa menuliskannya sebagai atau dalam bentuk matriks ya. Jadi ada matriks yang kita sebut sebagai matriks M, di mana matriks M ini adalah matriks yang ini, ya. Nah, kemudian ada matriks R. R ini yang ini, X, Y, Z, ya. Dan ini kita sebut sebagai matriks K yang ini nih, ya. Nah, sekarang coba adik-adik lihat apa yang terjadi kalau misalkan sekarang M, R sama dengan K ini itu kedua sisinya dikalikan dengan inverse dari M. Apa yang terjadi kalau gitu? Ya, MK itu. Nah, kalau dikalikan M di sini, ya, dikalikan dikalikan apa inverse dari M di sini, kali dengan M-1 di sini, maka saya punya matriks kayak apa? Saya punya ungkapan kayak begini gitu loh. Nah, sekarang kalau inverse dari M dikalikan M jadinya apa? M Matriks satuan. matriks satuan kan? Ya. Nah, matriks satuan kan? Nah, jadi kalau gitu ini M-1 dikalikan M kan cuma dicoret boleh kan? Karena satu kan? Sehingga saya punya sistem persamaan baru. Apa punya persamaan matriks yang baru? Persamaannya itu apa? Bahwa R itu sama dengan inverse dari M dikalikan dengan K gitu loh. Ya. Nah, K-nya kita udah tahu. K-nya adalah 5 min 2, 2. Jadi sekarang R ini, X itu sama dengan tadi M-1 ini dikalikan dengan K ini gitu loh. Ya, adik-adik bisa melihat keindahan dari persamaan ini enggak? Bisa melihat? Kalau lihat sekilas artinya apa kalau kayak gini? Adik-adik lihat bahwa Pak ternyata X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa ini bisa saya selesaikan kalau saya bisa menemukan inverse dari matriks M gitu ya, adik-adik? Iya, Pak. Betul nggak? Ya. Nah, bisa kelihatan nggak indahnya gitu loh. Jadi kalau kemarin adik-adik sudah belajar persamaan linear itu, sistem persamaan linear, adik-adik selesaikan dengan cara apa? Pak, saya pertama bisa melakukan dengan reduksi baris, setuju ya? Terus caranya gimana satu lagi? Pak, saya menggunakan aturan Cramer. Yang digunakan aturan Cramer adalah saya menghitung determinan kan gitu ya? Setuju? Nah, yang ketiga yang kita pelajari sekarang adalah ternyata saya bisa menemukan solusi dari persamaan linear kalau saya punya atau saya bisa menghitung inverse dari matriks M ini gitu loh. Ya. Gimana kira-kira? Kebayang indahnya? Oke. Nah, contoh misalkan. Ya, contoh. Nah, sekarang yang ini, persamaan ini M-nya, matriks M-nya adalah 2, min 1, min 1, 1, 2, 3, 3, min 2, 1 ya. Nah, jadi sekarang adik-adik cari ini. Ya, M-nya, nah coba kita lihat dulu, si M-nya ini jomblo apa enggak. Nah, adik-adik hitung berapa determinannya kan. Oh, ternyata determinannya 16. Matriksnya bujur sangkar. Berarti kalau gitu matriks M mempunyai inverse. Gitu ya. Kebayang? Ya. Nah, jadi nanti terus kemudian kita menghitung kofaktornya gitu ya. Kofaktornya, Pak bisa dihitung nih kayak begini. Ya. Nah, kofaktornya udah dihitung sehingga nanti saya punya C itu sama dengan 8, 8, min 8, 3, 5, 1, min 1, 7, 5. Habis itu kemudian dicari atau dibuat transposnya. C jadi CT gini ya. 8, 8, min 8, 3, 5, 1, min 1, 7, 5. Ya. Nah, ini kemudian apa namanya? Jadi seperti ini, ya. Nah, M1 transpose inverse dari M-nya jadi seperti ini. Nah, kalau adik-adik lihat, jadi R-nya adalah X, Y, Z. Kita tahu tadi inverse dari M-nya berapa, inverse dari M-nya begini gitu loh.
Ya, inverse dari M seperti ini. Oh, ternyata bisa diselesaikan nanti X, Y, Z sama dengan 2, 1, min 2 gitu loh. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini kenapa sih kita punya banyak banyak cara begini ya? Oke. Nah, banyak cara begini sebetulnya bagus, indah, bukan kalau misalkan kita ngitung secara ngitung secara manual ya. Coba adik-adik bisa selesaikan nggak kalau matriksnya 7 kali 7? Sistem bersama linearnya 7 kali 7 kira-kira mudah nggak diselesaikan secara manual? Susah, Pak. Susah ya? Susah, Pak. Oke. Kalau sekarang saya punya matriks 7 kali 7, mana yang paling mudah untuk diselesaikan? Dengan cara reduksi baris, dengan cara aturan Cramer, atau dengan cara inversi ini? Dengan cara inverse kayaknya. Inverse, Pak. Oke. Nah, jadi kita bisa punya. Cuman yang penting di sini bagi adik-adik adalah bahwa ternyata baik dengan reduksi baris maupun dengan aturan Cramer maupun dengan dengan inverse itu semuanya computable. Computable itu artinya apa? Artinya bisa diselesaikan dengan proses komputasi ya. Setuju? Ya, ini buat yang penting buat kita itu gitu loh. Kalau sekarang saya punya logika perhitungannya, maka saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan matriks tadi gitu loh. Setuju nggak? Ya, kalau ini kan ada rule-nya ya. Adik-adik bisa ngeliat ada rule-nya di sini. Kan rule-nya di sini ya. Betul. Ada aturan di sini gitu loh ya. Jadi nanti aturannya itu silakan nanti kalau misalnya adik-adik mau pakai mau bikin software sendiri bisa. Adik-adik sekarang belajar komputasi kan ya? Masih belum, Pak. Belum. Kapan belajar komputasi? Semester depan belajar komputasi atau kapan? Semester berapa? Nanti adik-adik belajar komputasi. Di dalam kurikulum adik-adik kapan adik-adik belajar komputasi? Pemrograman. Masa nggak belajar komputasi Tadi adik-adik? Yola kayaknya salah, Pak. Itu sekarang pas semester ini, Pak. Tapi namanya di kami itu elektronika geofisika, Pak. Nggak, kalau elektronika lain satu hal. Ada lagi yang komputasi. Yang adik-adik belajar bahasa pemrograman itu apa? Oh, itu berarti mungkin di semester 5, Pak. Semester 5 ya. Oke, nama mata kuliahnya apa? Oh, Ya ini mungkin. Pak kurang tahu, Pak. Di Oke. semester 4, Pak, kalau Ya. boleh tahu. Ya. Itu di semester 4 metode numerik, Pak. Nah, misalnya metode numerik itu Bu Sani ya. Nah, jadi nanti adik-adik belajar bagaimana menuangkan logika-logika matematik ini ke dalam bahasa komputasi gitu loh. Ya. Adik-adik menuangkan logika matematik ini ke dalam bahasa komputasi. Jadi sekali lagi, kalau rule-nya ketahuan, kalau aturannya jelas, maka aturannya itu kemudian bisa dilakukan komputasinya gitu loh. Ya, jadi adik-adik nanti jangan, "Pak, nih kok saya punya masalahnya besar nih, tugas akhir saya melibatkan matriks 20 kali 20 kan," gitu kan. Bisa nggak nanti kira-kira adik-adik menyelesaikan persoalan adik-adik kalau persoalan adik-adik itu dinyatakan dengan matriks 20 kali 20? Bisa nggak? Susah, Pak. Susah kalau adik-adik hitungnya secara manual gitu loh, ya. Tapi nanti kan seperti yang dulu kita ceritakan, adik-adik kan bakal jadi orang sakti semua ya? Betul? Iya, Pak. Nah, kalau orang sakti, yang membedakan orang sakti sama orang biasa-biasa apa? Ginilah, kalau adik-adik main game, kalau main gamenya biasa sama yang orang yang pinter main game, bedanya apa? Kalau orang biasa mungkin tidak tahu trik-trik untuk lebih cepat menang, Pak. Sedangkan kalau yang sudah pro punya cara untuk lebih cepat menang, Pak. Nah, kira-kira kayak gitulah, ya. Kira-kira gitu lah ya.
adik-adik kan nanti jadi orang pro kan ya? Betul. Kita kan dulu sudah sepakati di awal kuliah ya, bahwa adik-adik akan jadi orang pro kan? Betul. Iya Pak, betul Pak. Nah, jadi kalau orang pro berarti adik-adik sudah punya apa? Sudah tahu trik-triknya kan? Ya. Jadi kalau adik-adik dihadapkan pada masalah apa namanya? Masalah problem dengan yang melibatkan matriks 20x20, adik-adik jangan hitung secara manual gitu loh. Kalau adik-adik hitung secara manual, adik belum jadi orang sakti kan gitu ya? Betul. Siap? Kalau ada orang sakti gimana? Oh Pak, saya tahu tips and tricksnya Pak. Gitu loh. Ternyata bisa diselesaikan dengan cara reduksi baris, dengan cara apa namanya aturan Cramer atau dengan mencari inverse-nya gitu loh. Ya. Kayak gitu kebayang, adik-adik? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Nah, oke. Jadi kita akhiri dulu hari ini. Jadi adik-adik belajar apa namanya? Belajar rumusan yang ketiga ya, yaitu kesaktian ketiga, yaitu sekarang adik-adik bisa menghitung masalah sistem persamaan linear itu dengan cara menentukan matriksnya gitu ya. Oke. Baik, Pak Sandro, Bu Sani, saya minta izin dulu ya untuk mengakhiri kuliah ya. Kita ketemu lagi kuliah hari Jumat ya. Nah, kalau saya ada permohonan sedikit boleh nggak? Kalau hari Jumat kita kuliah lebih awal, boleh? Kita kuliah jam 7? Bisa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, baik kalau gitu saya pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Ya, Pak. Oke, Ya, baik Pak. Pak Sandro, Bu Sani, mangga. Baik Ya, Pak. Pak, terima kasih Pak. Selamat Terima kasih pagi banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.